Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir sampai kemarin 151 ya. Monggo dibaca ayat 152 sampai mana? Sampai 156 ini. 152 sampai 156. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Monggo siapa yang baca ayat 152? Ayo. Apa? Yang cewek? Yang cewek siapa yang cewek? Ni ingsun. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh kang pada iman ingat lagi Sapa wong akeh gitu ya. Ai itu maksudnya bukan ing tapi ai gitu ya. Maksudnya sapa alladzin gitu aja. Kang padha amanu kang padha iman sapa wong-wong akeh. Ya, amanu kang pada iman sapa wong akeh ista'inu pada amri pitulung sira kabeh disebut kelawan sabar wasolati lan salat. Inna waha satune Allah ma'asabirina iku di dalam sertane wong kang pada sabar-sabar kabeh. Wala taqulu lan aja pada ucap sira kabeh liman maring wong yuk tahu kang pada dipateni aiman fi sabilillah ing dalem ngapungaken
tetapinya orang pada ngerti sapa sira kabeh. Ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumil hidayah. Ini kemarin masih melanjutkan itu ya, kama arsalna fikum. Jadi doanya Nabi Ibrahim di juz 1 itu kan Nabi Ibrahim pas berdoa itu kan minta 4 hal itu ya. Tapi di sini yang dikabulkan itu 6 itu ya. Yang diminta kan ya terus langsung duduk aja. Ya Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum itu ya. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakihim. Kan yang diminta 4 gitu ya. Tapi di sini kan yang dikabulkan 5, terus tambah wa yuzakihim itu ditaruh lebih depan. Jadi mintanya 4, dikasihnya 6 gitu. Makanya ada mufasir yang menjelaskan diberinya mintanya 4 tapi dikasihnya 6. Karena di sini ada 5 kan. Rasulam minkum arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Harusnya kan wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimu itu aja harusnya wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Terus wa yuzakihim gitu ya. Tapi wa yuzaki itu ditaruh di depan setelah yatlu alaikum. Terus ditambahi wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi bisa jadi kita minta itu permintaan yang dikasih itu nunggunya lama. Oh ternyata nanti bakal dikasih yang lebih baik. Atau bisa jadi urutannya itu beda. Mungkin orang berdoa sekarang pengen nek lulus bojo, oleh kerja terus bojo. Jadi itu teman saya ada yang kayak gitu. Doanya harapannya itu setelah lulus kuliah kerja disit baru bojo. Ternyata kerja nang endi ora cocok itu ya. Pindah nang endi golek sing gajine gede ora cocok. Golek sing di luar kota ora cocok. Ibaratnya kerja luwih kerjane kesel tapi duitnya ora sepiro itu. Jebule malah dikenalne karo wong oleh ibaratnya karena kerja merantau keluar kota itu ora oleh-oleh, tidak sesuai keinginannya. Akhirnya balik desa, bojo karo sing dikenal lagi karo wong tuane, malah akhirnya Akhirnya rezekine sekang bojone itu ya. Malah jadi juragan ayam gitu ya. Biyen ora seneng kerja nang pasar, malah siki kerjane nang pasar jadi juragan ayam gitu ya. Senajan kerjane ora ketok bergengsi, tapi duitnya ngalahi sing kerja nang kantoran. Ya kadang kita bisa jadi itu kepengine itu kepengine sing kerjane rapi, kepengine sing kerjane nang perkantoran. Jebule sing rapi karo sing nang kantor urung tentu duwite akeh ngalahi wong sing kerjane nang pasar. Malah kaos oblong gitu kan. Mangkat pasar mosok arep ngetoki ayam nggo jas-jasan ora mungkin. Ya di sini Yatlu alaikum ayatina wa yazakikum. Itu sebenarnya menguntungkan kita. Karena bisa jadi kita itu ditakdir urip orang ngerti bahasa Arab gitu ya. Mung isone mung maca Quran gitu ya. Tiap sholat yo maca tapi orang ngerti artine. Tiap deres yo rajin deres tapi orang ngerti artine. Atau bahkan mungkin derese akeh yo orang ngerti artine. Mungkin ada beberapa pihak itu yang mencemooh itu kan, yang artis siapa itu katanya menghafal saja nggak paham artinya itu percuma. Ya itu tentu yang ideal ya hafal ya paham itu ya. Tapi kalaupun kita baru bisa menghafal itu lebih baik daripada orang yang sama sekali nggak hafal itu ya. Karena salah satu fungsi itu ya. Setidaknya kita kalau dengan menghafal atau setidaknya kalau kita hanya dengan binadhar baca, melihat, istiqomah baca dengan melihat ya, meskipun kita tidak hafal, itu kita dapat 2. Yatlu alaikum, dapat kita wis
dapat apa warisannya Kanjeng Nabi berupa baca tulis Al-Qur'an, juga wayuzakikum. Apa yang kita baca itu ya mesti ono ganjarannya itu ya. Atau juga berfungsi mensucikan diri kita itu. Tentu ideal lagi wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Yo paham yo ngelakoni itu. Kadang bisa jadi ono wong wis paham tapi abot ngelakoni atau urung wayahe ngelakoni. Kalian kan sudah tahu kalau nikah itu sunnah Rasul ya, tapi ya mosok nikahi siki. Kok sekolahnya keteteran. Nah, jadi tahu teori tapi tidak harus dilakukan sekarang. Bikin anak itu ya bagus itu ya. Punya anak banyak itu bagus misalnya. Tapi siki sekolah urung rampung wis arep gawe anak, apalagi urung duwe bojo itu. Nah, itu juga belum waktunya itu ya. Tidak itu maka ada hikmah itu ya. Hikmah di sini ada yang mengartikan hikmah itu hadis, hikmah itu juga pengamalan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Pengamalan ilmu yang sesuai dengan kondisi. Sing jenenge wong apa itu wareg arep dijak mangan yo ora doyan itu ya. Wetenge wis wareg. Atau kayak tadi itu ya. Kalian sekarang tugasnya itu kan belajar. Yang paling ideal tentu ya apa mayoritas kesibukan kalian di waktu-waktu umur-umur kalian sekarang ya belajar atau mencari pengalaman. Ketika kalian justru malah nggo sing liyane itu ya. Nggo sing liyane apa namanya porsinya itu belajarnya kurang atau porsinya untuk membuka buku atau membuka Quran itu kurang. Nanti akan ada waktu di mana kita itu moco karo ngapalke wis ora kober maning gitu ya. Sudah kelewatan waktunya fasenya itu. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Atau ada hal-hal itu ya, ada hal-hal yang bisa orang peroleh di luar dari baca tulis atau itu tadi ya, pengajaran atau kefahaman atau juga pengamalan. Itu ada yang mengartikan apa? Intuisi atau ilham atau insting gitu ya. Bisa jadi kamu itu saking apa namanya saking ahlinya dalam bidang tertentu itu kamu bisa saja mengerjakan sesuatu itu belum terjadi hal yang buruk kamu itu sudah tahu ini bakal terjadi sesuai apa namanya hanya berdasarkan insting gitu ya. Tidak lewat teori tapi lewat insting. Koyone arep kedaden elek akhirnya bisa menghindari dari kejadian yang jelek. Fadhkuruni. Nah, karena umat Islam itu sudah diberi sekian banyak nikmat itu ya. Rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun itu kan nikmat semua itu ya. Maka kalau sudah mendapat nikmat itu umat Islam diperintah untuk apa? Fadhkuruni sama washkuruli. Kalau fadhkuru, di sini ada dua hal itu ya. Dua hal yang keduanya ini beda meskipun nanti pengamalannya bisa jadi sama. Kita sholat bisa sekaligus sebagai bentuk zikir dan bentuk syukur. Nah, syukur tapi bedanya syukur sama zikir itu kalau syukur kan kita dapat sesuatu dulu baru kita bersyukur gitu ya. Alhamdulillah badan kita sampai saat ini masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan nikmat iman gitu ya. Terus kita bersyukur dengan cara menjaga sholat, menjaga istiqomah ngaji gitu ya. Semangat kuliah gitu ya. Itu kita melakukan kebaikan tapi dengan dilandasi rasa terima kasih kepada Allah yang sudah memberi kita karunia dan nikmat. Tapi kalau fadhkuru itu kita memang kalau mau jadi hamba yang baik itu kalau kita mau melakukan kebaikan itu jangan nunggu dikasih sesuatu dulu. Nah, itu fadhkuru itu maksudnya mbok yo dong ibadah karena memang Allah itu zat yang layak atau zat yang seharusnya kita itu beribadah kepada Allah. Gitu ya. Ibaratnya nggak usah jauh-jauh deh, orang tua kita saja itu ya.
Ibaratnya mau kepada siapapun kita berbuat baik, itu kan yang paling layak mendapat kebaikan kita itu kan orang tua kita yang pertama itu ya. Atau guru kita, orang tua dan guru kita, orang-orang yang berjasa kepada kita. Ono wong kok karo wong sing nembe kenal apikane pol, tapi karo sing wis ngerumat awake dhewe ora apik, itu kan kewalik itu ya. Nah, begitu pula dengan Allah. Seharusnya memang kita sholat itu ora kudu nunggu uangnya banyak baru kita sholat. Engko sik ya Allah aku nek gelem sholat nek tabunganku wis 1 miliar itu misalnya kayak gitu. Ya itu namanya tidak melakukan fasguru itu ya. Fasguru ya kudune wis pokoknya Gusti Allah itu adalah zat yang maha mulia, harusnya kita ya melakukan semua perintahnya. Maka di sini kan yang diperintahkan itu fadhkuru dulu. Ibaratnya berzikirlah atau beribadahlah semata-mata karena itu perintah Allah. Senajan nanti juga didobeli. Kalaupun kita mendapatkan sesuatu, kita lantas juga tambah mempengibadahi karena atas nama syukur. Kalau fadhkuru kan atas nama memang yang perintah itu Allah. Itu makanya kita mengenal ada namanya ibadah mahdhoh itu ya. Ibadah mahdhoh memang ibadah itu yang semata-mata dilakukan hanya kepada Allah gitu ya. Salat 5 waktu itu ya. Beda dengan nikah itu ya. Kalau nikah kan kamu harus untuk bisa melakukan ibadah nikah kamu harus apa? Kenal sama calon kamu dulu itu ya. PDKT sama mertuanya itu ya. Harus lamaran dulu kesuwen itu ya. Orang kaya sholat, nek sholat kan kamu langsung wudu, wis langsung ngadep Gusti Allah. Tapi kalau kamu nikah kok ngadepe Gusti Allah, ya ora tekan-tekan itu ya. Kudu ngadep menungso dhisik, ketemu calon mertua, ketemu lamaran dulu, terus apalagi nikah itu ya. Itu baru yang namanya ibadah pernikahan. Atau misalnya kamu muamalah jual beli, itu kan nggak bisa kamu minta sama Allah, ya Allah sega goreng gitu ya, terus nasi goreng datang kan enggak. Dalam ibadah muamalah itu kamu harus ketemu orang gitu ya, harus bayar, nanti datang nasi goreng gitu ya. Tapi kalau ibadah madhu itu yang urusannya langsung dengan Allah. Meskipun ada yang harus diberikan lewat manusia itu ya. Contohnya ya zakat itu termasuk ibadah. Nah, itu perintah zikir. Karena kalau kita ibaratnya sudah dikasih banyak nikmat, tentu yang paling pertama kita harus memberikan kebaikan dari diri kita itu ya kepada yang memberikan nikmat tersebut. Nah, cuma yang namanya berzikir ya. Kalau zikir kan biasanya tidak hanya sebatas pada ucapan mulut ya. Yang namanya zikir kan ada 3. Ada yang namanya zikir dengan hati, bil lisan, ada yang dengan hati, ada yang dengan lisan, ada yang dengan perbuatan. Syukur pun sama. Syukur ada kalanya kita mengucapkan dengan ucapan gitu ya. Alhamdulillah, atau nek karo wong ya matur suwun. Tapi kadang kan kita nek matur suwun bisa jadi tidak tulus gitu ya. Nah, itu hatinya harus dikondisikan itu ya. Atau juga dengan perbuatan itu ya. Kamu misalnya dikasih baju sama teman kamu, bilangnya terima kasih. Habis itu bajunya dibuat keset gitu ya. Yo sing aweh loro ati itu ya. Nah, itu juga sama, ibaratnya kita berterima kasih pun kalau memang benar-benar terima kasihnya itu tulus, itu ya dari ucapan, ya dari hati, juga dengan perbuatan. Ibaratnya kita berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, dapat uang 1 juta itu ya. Sangune akeh. Terus bar gue nggo main biliar, main karaoke itu ya. Karaokean itu ya. Ke Vista misalnya kayak gitu, apalagi nyawer LC. Nah, itu berarti kan telah menggunakan uang nikmatnya Allah bukan pada tempatnya. Meskipun mulutnya bilang alhamdulillah itu ya. Terima kasih ya Allah.
saya dapat uang 1 juta, ternyata dalam perbuatannya itu tidak mencerminkan rasa syukur itu. Nah itu kan yang namanya zikir dan syukur itu kan berat. Maka di sini kita diingatkan ya ayyuhalladzina amanusta'inu. Dalam melakukan zikir, dalam melakukan syukur, ista'inu. Karena berat itu ya. Ibaratnya kita itu kan menjaga istiqomah itu kan susah itu ya. Apalagi ngapal ke Quran itu kan butuh waktu yang lama gitu. Hidup karo kuliah itu ya. Nek kuliah kan kamu apa itu? Sing penting absennya komplit itu ya. Tugasnya dikerjake meskipun pakai AI itu kan tetap lulus itu ya. Tapi nek ngapal ke Quran ora iso nganggo AI itu ya. Nge-cheat nggak bisa itu. Ya. Memang kudu dilebokke nang ke otak kita itu ayat-ayatnya itu. Maka AI itu tidak bisa membantu menghafalkan Al-Qur'an itu. Paling bisa membantu memahamkan itu ya. Tanya kosakatanya atau tanya konteksnya, tapi dalam menghafalkan itu beda dengan kuliah atau mondok itu ya. Karena mondok itu enggak ada apa itu sertifikat bukti mondok atau mungkin sertifikat yang bisa digunakan di melamar pekerjaan. Akhirnya orang-orang itu menganggap mondok itu pemborosan gitu. Nah, padahal kan kita di pondok dibiasakan hal-hal yang baik gitu ya. Sholat, ngaji gitu. Itu maka ada beberapa orang itu kalau bayar kos itu dianggap bukan pemborosan, tapi ketika mondok itu dianggap pemborosan ya. Padahal podo-podo ibaratnya sama-sama bayar, sing siji enggak diingatkan sholat, enggak diingatkan ngaji, sing siji dijak sholat, sing siji dijak ngaji. Ya itu maka besok, terutama besok ketika kalian sudah punya anak itu jangan sampai salah menilai sesuatu hanya ini berdasarkan uang semata itu. Penilaiannya hanya berdasarkan material itu ya. Nek duitku kelong berarti gawe boros. Nek ora ngelongi duit berarti gawe ngirit gitu ya. Betapa banyak orang yang ngirit duit, jebul duitnya wis kekumpul nang tabungan malah mati di situ ya. Ora sido menikmati duitnya itu. Wala takfurun. Nah itu tadi apa? Amanusta'in itu ya. Karena berat itu ya. Syukur itu berat, zikir itu berat, maka kita diminta untuk minta pertolongan. Amrih pitulung. Kalau ista'in itu sifatnya dalam hal apapun itu ya. Beda dengan namanya ada intan surullah atau kalimat nasrullah itu ya. Nasrun itu ya. Kan ada ista'inu itu kan i'anah gitu ya. Ada yang namanya satu lagi namanya nasr itu ya. Atau nasrullah itu ya. Ada kalanya kita itu berkompetisi dengan orang lain, konflik gitu ya. Misalnya sekarang Iran lagi konflik dengan Amerika. Nah, itu kalau minta doa di saat perang kayak gitu biasanya dalam kalimat Quran itu pakai nasrun gitu ya. Tapi kalau kita minta pertolongan dalam hal-hal yang bukan dalam konflik, itu biasanya dalam bentuk ista'inu atau i'ana. Ya, kita akui sholat, jaga sholat itu ya ora perkara gampang. Apalagi amal-amal yang lain yang sifatnya sunnah, ngapal ke Quran, atau beneri tajwid, atau ngaji, istiqomah, kuliah itu ya. Itu juga berat. Maka kita diperintahkan untuk minta pertolongan dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Gitu ya. Sabar itu apa? Sabar itu kita menahan diri kita untuk menjalani hal yang tidak kita sukai dari mulai awal sampai selesai. Yang kalian tidak sukai itu apa? Kuliah 4 tahun. Gitu ya. Tapi kalau kalian sabar, menjalani yang tidak kalian sukai dari semester pertama sampai semester selesai, sampai ujian skripsi ya munakosah, itu berarti kamu sudah terhitung sabar. Kamu misalnya target mondok minimal khatam binadzor tajwidnya apik gitu ya. Senajan sekarang tajwidnya setahun wis berjalan isih orang genah itu ya. Tapi berarti kamu kan harus ista'inu bis sabri, harus minta pertolongan dengan ikhtiar sabar itu ya.
kamu berusaha menahan agar diri kamu itu mampu menahan rasa beban yang tidak kamu sukai sampai kapan? Ya sampai selesainya tugas kalian. Ya, coba kalau kita kuliahnya karena kita capek berangkat kuliah, terus semester 2 sudah cabut itu ya, drop out. Nah, berarti kan kita nggak sabar, akhirnya kita tidak bisa menyelesaikan kuliah. Ya kebanyakan orang kalau keluar belum waktunya selesai itu namanya tidak sabar. Ibaratnya nembe disindir wis emosi ya, berarti emosi, peluapan emosi itu karena dia tidak sabar. Kalau dia bisa menahan emosi itu kan namanya sabar. Maka yang pertama itu dengan ikhtiar itu ya, ikhtiar diri kita. Yang kedua dengan sholat. Makanya harus seimbang itu ya. Ya sholat itu kan ibaratnya kita menghadap Allah itu ya. Menghadapkan problem kita kepada Allah. Yang kedua kita juga harus usaha tadi, ikhtiar dengan sabar. Kalau ndonga tok tapi ora sabar, ora gelem ikhtiar ya padha wae. Kalau dulu zaman saya kuliah itu yang sering dibuat contoh itu ada orang pengen punya anak tapi belum punya istri. Itu ibaratnya orang selalu minta doa kepada Allah, selalu berdoa, ya Allah saya pengen punya anak itu ya. Tapi ketika ditanya itu ya, kamu minta anak itu udah punya istri belum? Belum gitu ya. Kapan kabule itu ya. Nah, maka harus punya istri dulu baru ibaratnya minta doa itu sholat. Kalau ikhtiarnya itu berarti mencari istri. Itu contohnya kan nggak ada orang punya anak tanpa istri kan nggak ada itu ya. Nggak ada. Atau orang itu ya. Orang tidak akan tidak akan kenyang kalau belum makan, kalau belum diisi makanan itu ya. Untuk orang normal ya, beda mungkin untuk orang-orang yang soleh itu kan. Kalau kita yang normal itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah saya ingin kenyang tanpa makan. Itu kayaknya kalau kalian berhasil nanti kasih tahu saya itu. Kenyang tanpa makan. Nah, maka kita kan harus seimbang itu antara bisobri dan wassalah. Maka ayat ini ditutup innallaha ma'as-sabirin. Allah itu ma'a. Kalau ma'a itu ma'a itu berarti Allah itu akan selalu menyertai itu ya. Selalu menyertai orang-orang yang sabar. Ya karena kesabaran kita atau ikhtiar kita sendiri itu kan sudah dinilai ibadah itu ya. Di samping nanti akan ada hasil yang diberikan oleh Allah, sabar itu sendiri sudah menghasilkan pahala di mata Allah. Jadi kalau kita sabar itu kita bisa dapat dua. Yang pertama kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yang kedua kita jelas dapat pahala. Maka banyak disebut itu. Misalnya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Pahalane wong-wong sing sabar itu ora kena dihitung ya, karena memang beban orang itu bisa jadi meskipun kecil ternyata bagi orang tersebut itu sangat berat gitu ya. Bagi kita, bagi kalian sing seko cilik atau kita mungkin yang orang tua kita itu wis iso ngaji, otomatis kita itu dari kecil akan terbiasa ngaji. Maka ketika kita menghafalkan Al-Quran, ayat-ayat Quran itu manden gampang. Soalnya apa? Wis kecil familiar dengan ngaji Quran, dengan bacaan Quran. Bayangkan dengan orang yang ibaratnya wong tuane wis sholat ora tahu, ngaji ora tahu. Terus mulai ngaji itu ya dia baru ngaji ya dari diri dia, bukan dari orang tua. Podo-podo ngapalke kulhu, sing siji 5 menit dadi, sing siji 5 dino itu. Atau kadang tajwid itu Masya Allah. Wis di bulan baleni ngaji tajwid setahun nggak ada perubahan itu. Ilatnya saya kaku itu. Ya bisa jadi itu karena dia itu belum pernah ada pembiasaan dari orang tua itu. Nah, maka sama-sama bebannya itu menghafal kulhu, tapi bisa jadi yang satu pahalanya lebih besar daripada teman yang
lain karena memang bebannya itu berat. Nah, karena tadi itu ya, orang yang apa itu, yang selalu berzikir, bersyukur, terus apa lagi? Sabar itu ya. Mau menjalani hal-hal yang berat itu dengan juga istiqomah selalu menghadapkan segala kesulitan yang dia hadapi kepada Allah dengan cara sholat itu ya, dan berdoa itu ya. Maka di sini juga orang-orang yang apa itu namanya, terutama ketika zaman dulu ya, zaman dulu ketika ayat ini turun itu kan setelah kejadian perpindahan kiblat di mana umat muslim itu menghadapi banyak cobaan, terutama cobaan menghadapi orang-orang munafik sama orang-orang Yahudi. Ya ibaratnya kita sedang dianggap salah oleh orang yang berkuasa, itu kan repot itu ya. Misalnya kalian tidak setuju dengan MBG, protes terkait MBG. Padahal MBG itu program pemerintah, kamu mesti dihabisi itu kalau misalnya protes tentang MBG. Kalau kamu itu sekarang misalnya posisinya lagi ada di pemerintahan, mesti kamu udah dipecat itu ya. Karena itu program induknya pemerintah. Makanya nggak ada menteri yang berani protes terkait MBG. Meskipun bisa jadi menurut para ahli seperti ini itu tidak efektif itu ya. Nah, ibaratnya umat Islam itu udah jumlahnya kecil, mayoritas orang-orang biasa itu menghadapi cemoohan orang-orang yang mempunyai posisi sosial yang tinggi atau mendapatkan kritikan dari orang pinter-pinternya di Madinah. Nah, maka tentu perintah tadi ista'inu bisobri itu lebih mengena kon podo sabar menghadapi omongan eleke wong penguasa Madinah atau orang-orang elitnya Madinah. Maka ketika orang itu sudah sudah bisa menjalani berbagai macam cobaan dengan sabar dan tetap selalu istiqomah beribadah kepada Allah, di sini juga diberitahu wala taqulu liman yuqtalu wala taqulu lan ojo padha ngucap sira kabeh liman marang wong yuqtalu kang padha dipateni sapa wong tadi ya. Fisabilillah ing dalem ngagungake agamane Gusti Allah amwatun wong kang padha mati atau wis padha mati. Ibaratnya mati itu kan ada yang mendefinisikan seperti ini. Orang kalau hidup itu ditandai dengan dua hal. Dia bergerak dan dia bisa tahu. Ada pengetahuan dan ada pergerakan. Coba bayangkan kalau kamu nggak bisa gerak, hanya bisa tahu. Kira-kira itu kayak apa contohnya itu? Orang stroke gitu ya. Orang stroke kan nggak bisa gerak tapi dia masih sadar, diajak ngomong mungkin bisa, sekelilingnya dia masih tahu. Tapi maka dia diibaratkan setengah hidup gitu ya. Tapi kalau orang hidup itu biasanya orang hidup normal itu apa? Dia mempunyai pergerakan dan dia mempunyai pengetahuan. Kalau kalian misalnya obah tapi akale ora jalan, namanya apa? Gila itu ya. Gila itu makanya orang gila. Ini saya pernah dengar orang bilang kayak gini. Ada tapi dianggap tidak ada. Kan kayak gitu ya. Kasihan ya orang gila itu kan kayak gitu. Dia ada hidup di sekeliling kita, tapi kamu nggak nganggep orang itu seperti orang normal. Berarti ibaratnya keberadaan dia itu tidak dianggap. Atau sama kayak tadi orang yang kena sakit tertentu yang dia itu sadar, masih ilmunya mungkin masih ada, kesadarannya masih normal tapi tidak bisa menggerakkan anggota badan, itu ya kayak orang yang fungsinya itu tidak normal. Maka tadi ya, punya pengetahuan dan punya gerak itu ya. Tapi kalau orang mati dua-duanya kan nggak punya itu ya. Ya sing jenenge wong mati kalian tahu ya, pernah atau nggak usah jauh-jauh wong mati deh, nyamuk yang kalian ceplek kan wis ora iso obah lagi ya. Orang nggak bisa nyari target lagi dan nggak bisa gerak lagi itu.
umumnya kita kan kalau melihat orang yang sudah mati itu ya wis ora iso ngopo-ngopo maning, tidak bisa menikmati nikmatnya hidup gitu ya. Tapi ternyata salah itu ya. Ini dibantah oleh Al-Qur'an. Untuk orang-orang yang tadi ya, yang selalu istainu bisabri wassalah atau orang-orang yang selalu fadhkuruni, selalu berzikir, selalu bersyukur. Jangan anggap kalau orang tadi itu mati, terutama matinya itu dalam perjuangan yang besar seperti sabilillah itu ya, menghadapi musuh. Karena zaman itu kan sudah mendekati perang Badar itu ya. Normalnya orang memang orang takut mati itu ya. Ngopo mati nek kita masih bisa menikmati hidup kan eman-eman ini. Kecuali kalau orang yang hidupnya sudah sangat sengsara akhirnya mikir apa? Bunuh diri kan kayak gitu. Kalau kita yang hidupnya ya ada problem tapi nggak besar-besar amat ya pengen yo ojo mati gitu. Urip dhisik wae ngasih tuwa gitu. Burung bojo kok mati kayaknya eman-eman kan kayak gitu. Nah, cuma kadang kita kan tadi ya, kita menganggap wong mati kuwi eman-eman gitu ya. Soalnya nek wis mati uripe wis ora iso menikmati fasilitas hidup gitu ya. Nah, tapi beda dengan orang matinya orang-orang yang punya itu tadi ya, punya sangu ibadah atau terutama orang-orang yang perannya besar, mengambil peran besar dalam agama dan masyarakat. Kalau orang sabilillah rela turun perang, itu kan dia tidak, perang itu kan fungsinya tidak hanya perintah agama saja, tapi itu ada fungsi sosial. Ibaratnya tujuan perang itu kan, tujuan kita terjun perang itu kan biar apa? Biar anak cucu kita besok bisa memperoleh kemerdekaan. Kayak dulu pas perang kemerdekaan kan kayak gitu. Nek aku orang lawan Belanda, engkau besok ngasih seanak turun, bakal terus dijajah Belanda. Maka siki aku kilangan nyawa ora apa-apa, sing penting besok anak turunku iso lepas dari penjajahan orang asing. Jadi dengan adanya terjun perang itu sebenarnya menyelamatkan banyak generasi seterusnya. Atau sama kayak mungkin terjadi kalau kita kalau kita misalnya dibegal gitu ya. Kalau kita melawan, itu kan pasti kita mikirnya harta yang kita miliki saat ini harus kita selamatkan. Karena kalau nggak kita selamatkan, kita akan rugi. Kan kita mikirnya kayak gitu. Kalau kita menganggap nyawa lebih baik daripada uang, mesti kita akan kabur. Tidak perlu melawan itu. Nah itu karena apa? Itu ada fungsi sosialnya sebenarnya. Maka mati siji, tapi engkau sing selamat ribuan atau jutaan orang. Apalagi karena perang tadi ya tentu itu pahalanya besar itu. Nah, maka di sini bal ahya. Nah, walakin la tas'urun. Di sini kan ibaratnya memang di sini apa ya? Hanya dikatakan urip itu ya. Cuma kehidupan yang digambarkan di sini walakin la tas'urun. Kehidupan mereka itu tidak kita sadari. Yang jelas di sini itu digambarkan dengan apa? Kehidupan yang kita tidak sadari itu kayak tadi gambarannya. Kita menganggap orang mati itu eman-eman teman ya, isi 6 kok mati. Ya, tapi kalau orang itu memang matinya lagi dalam ibadah atau sangu ibadahnya wis akeh. Tentu kepergian dia, matinya dia itu ya nanti dia akan mendapatkan apa? Mungkin pahala ya, pahala amalnya itu ibaratnya lebih baik daripada kenikmatan yang saat ini kita rasakan. Mungkin kita nganggapnya orang itu rugi, ternyata malah lebih bahagia dia daripada kita yang hidup gitu. Atau ada yang menafsirkan seperti ini, kalau yang penggambaran bal ahya itu seperti ini. Kita nganggapnya orang mati itu kan nanti setahu kita itu kalau orang mati kan dia ada di alam barzah. Kalau alam barzah itu berarti belum bisa masuk surga. Ternyata orang yang seperti itu nanti langsung bisa merasakan nikmat surga. Kalau langsung merasakan nikmat surga itu kan berarti lebih besar dan lebih enak daripada nikmat dunia yang kita rasakan. Ya, cuma kita di sini digambarkan walakil la tas'urun. Kita yang hidup itu tidak tahu seberapa besar nikmat yang
dia rasakan meskipun dia itu mati. Ya, tapi tentu syaratnya tadi di depan itu ya. Fadzkuru tadi ya, sing podo istiqomah zikir atau podo syukur, podo sabar ikhtiar, podo sholat. Ibaratnya mau pahala yang besar setelah mati itu pun harus diupayakan. Meskipun itu lebih mudah daripada mengumpulkan 1 miliar. Kamu kalau disuruh mengumpulkan 1 miliar, kalau mengumpulkan pahala lebih gampang nanti. Maksudnya hidup bahagia setelah mati itu ya. Sama-sama bahagia, sebenarnya bahagia di dunia itu lebih sulit daripada bahagia di akhirat. Bahagia di akhirat kan sing penting sholat, istiqomah sholat, sing penting berusaha, meskipun usahanya gagal, itu ada pahalanya. Tapi kalau bahagia di dunia, itu malah justru lebih sulit karena tantangannya itu kalau tidak mendapat, maka itu dikatakan gagal. Kan kayak gitu ya. Kalau kita nggak dapat 1 miliar, kita itu tergolong orang miskin, misalnya kayak gitu ya. Kalau kita tidak punya mobil itu kita digolongkan orang tidak beruntung karena tidak punya mobil gitu ya. Padahal di akhirat mobil ora dadi hitungan. Sing penting sholat, sing penting ngaji, sing penting ikhtiar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Adanallahu wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wasi'al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.